Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Jika manusia berevolusi dari primata, mengapa simpanse, gorila, dan monyet masih ada? Apakah mereka tertinggal dalam perlombaan evolusi, atau ada rahasia lain di balik pohon keluarga primata? Hari ini, kita akan menyelami mengapa tidak semua primata berevolusi menjadi manusia. Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Evolusi adalah proses perubahan genetik dalam populasi dari generasi ke generasi, didorong oleh seleksi alam, mutasi, dan faktor lingkungan. Primata, ordo mamalia yang mencakup monyet, kera, dan manusia, muncul sekitar 65 juta tahun lalu. Dengan otak besar, tangan yang cekatan, dan penglihatan stereoskopik, primata memiliki keunggulan adaptasi di lingkungan hutan purba. Manusia modern, Homo sapiens, adalah bagian dari keluarga Hominidae, yang juga mencakup simpanse, gorila, orangutan, dan bonobo. Leluhur bersama terakhir kita, dengan simpanse hidup sekitar 5 hingga 7 juta tahun lalu di Afrika. Dari titik itu, garis evolusi bercabang. Satu menuju hominin, nenek moyang manusia, dan lainnya menuju primata lain seperti simpanse dan gorila. Kesalahpahaman umum adalah bahwa evolusi adalah tangga linier menuju kemajuan, dengan manusia sebagai puncaknya. Kenyataannya, evolusi lebih seperti pohon bercabang, di mana setiap spesies beradaptasi dengan ceruk ekologisnya sendiri. Simpanse, misalnya, berevolusi untuk hidup di hutan Afrika, dengan lengan panjang untuk memanjat, dan struktur sosial berbasis dominasi. Sementara itu, hominin beradaptasi untuk savana, mengembangkan bipedalisme dan otak lebih besar. Fakta menarik, DNA manusia dan simpanse 98 hingga 99% identik, tetapi perbedaan kecil dalam gen pengatur perkembangan otak dan anatomi membuat kita sangat berbeda. Sekitar 7 juta tahun lalu, perubahan iklim di Afrika mengubah hutan lebat menjadi savana terbuka. Ini memaksa beberapa primata beradaptasi dengan lingkungan baru. Hominin awal, seperti Sahelanthropus cadensis dan Ardipithecus ramidus, mulai berjalan tegak untuk menjelajahi savana, mencari makanan, dan menghindari predator. Bipedalisme membebaskan tangan untuk membawa makanan atau alat, mendorong perkembangan keterampilan teknis. Sementara itu, primata lain, seperti leluhur simpanse dan gorila, tetap di hutan, atau lingkungan hutan savana, di mana memanjat pohon dan hidup arboreal tetap menguntungkan. Seleksi alam tidak mendorong mereka menjadi manusia karena lingkungan mereka tidak menuntut adaptasi, seperti bipedalisme atau otak besar. Sebaliknya, mereka mengembangkan adaptasi sendiri, seperti kekuatan fisik gorila atau kecerdasan sosial bonobo. Perkembangan otak hominin juga didorong oleh faktor unik, pola makan. Hominin mulai mengonsumsi daging dan umbi yang kaya kalori, mendukung pertumbuhan otak. Sosialisasi. Kelompok hominin yang lebih kompleks membutuhkan komunikasi dan kerjasama, mendorong perkembangan bahasa dan kecerdasan sosial. Alat. Pembuatan alat batu oleh Homo habilis 2,4 juta tahun lalu dan Homo erectus mempercepat evolusi kognitif, memungkinkan mereka berburu dan bertahan lebih baik. Primata lain tidak mengalami tekanan evolusi yang sama. Simpanse, misalnya, tetap bergantung pada buah dan daun, yang cukup melimpah di hutan, sehingga tidak perlu mengembangkan alat canggih atau bahasa kompleks. Fakta menarik, bipedalisme hominin punya kelemahan sakit punggung dan persalinan sulit, tapi keuntungannya, seperti efisiensi energi saat berjalan jauh lebih besar di savana. Pohon evolusi primata penuh dengan cabang yang beragam dan tidak semua mengarah ke manusia. Berikut beberapa contoh. Australopithecus, hidup 4 hingga 2 juta tahun lalu. Seperti A. afarensis, Lucy, mereka bipedal tetapi otaknya kecil, 400 hingga 500 cm. Beberapa berevolusi menjadi Homo, sementara lainnya, seperti Paranthropus, menjadi spesialis makanan keras dan punah. Paranthropus. Dengan rahang besar dan gigi geraham raksasa, mereka beradaptasi untuk mengunyah biji dan umbi. Tapi spesialisasi ini menyebabkan kepunahan saat lingkungan berubah.
1,2 juta tahun lalu. Homo erectus muncul 1,9 juta tahun lalu. Mereka menyebar ke Asia dan Eropa menggunakan alat dan api. Mereka adalah nenek moyang langsung Homo sapiens, simpanse dan bonobo. Beradaptasi untuk hutan Afrika, mereka mengembangkan struktur sosial kompleks. Dengan bonobo menggunakan ikatan sosial untuk mengurangi konflik. Setiap cabang ini menunjukkan bahwa evolusi tidak punya tujuan akhir. Simpanse dan gorila sama modernnya dengan manusia, hanya saja mereka beradaptasi untuk lingkungan berbeda. Jika lingkungan savana tidak muncul, atau jika hominin tidak mengembangkan alat, manusia mungkin tidak pernah ada, dan primata lain bisa mendominasi. Fakta menarik, Homo sapiens hampir punah 900.000 tahun lalu akibat perubahan iklim, dengan populasi hanya sekitar 1.300 individu, menunjukkan bahwa keberadaan kita adalah keberuntungan evolusi. Lingkungan memainkan peran besar dalam menentukan jalur evolusi primata. Savana Afrika memaksa hominin berjalan tegak, berburu, dan mengembangkan alat untuk bertahan di lingkungan terbuka. Hutan Afrika memberikan simpanse dan gorila makanan melimpah, sehingga mereka tetap arboreal dan tidak perlu otak besar. Asia Tenggara. Orangutan beradaptasi dengan hutan hujan, mengembangkan kecerdasan untuk memecahkan masalah seperti membuka buah berduri, tapi tidak bipedal karena lingkungan tidak menuntutnya. Kebetulan juga berperan. Mutasi genetik acak, seperti yang memengaruhi perkembangan otak hominin, tidak terjadi pada primata lain. Selain itu, kepunahan massal atau bencana seperti letusan gunung api bisa menghapus cabang evolusi yang menjanjikan, seperti Paranthropus, sementara Homo bertahan karena fleksibilitasnya. Manusia juga mendapat keuntungan dari efek umpan balik budaya. Ketika Homo erectus mulai menggunakan alat dan api, mereka menciptakan lingkungan baru yang mendorong evolusi lebih lanjut, seperti otak yang lebih besar untuk merencanakan dan berkomunikasi. Primata lain tidak mengalami siklus ini karena lingkungan mereka lebih stabil. Fakta menarik. Jika dinosaurus tidak punah 66 juta tahun lalu, mamalia seperti primata mungkin tidak pernah mendominasi dan manusia tidak akan ada. Banyak mitos tentang evolusi primata yang perlu diluruskan. Primata lain gagal berevolusi. Simpanse dan gorila tidak tertinggal. Mereka berevolusi sama lamanya dengan manusia, hanya ke arah yang berbeda sesuai kebutuhan lingkungan. Manusia adalah tujuan evolusi. Evolusi tidak punya tujuan. Homo sapiens hanyalah salah satu hasil dari miliaran tahun adaptasi, dan kita bisa punah jika lingkungan berubah drastis. Semua primata bisa jadi manusia. Setiap spesies punya jalur evolusi sendiri. Simpanse tidak akan jadi manusia meski diberi waktu jutaan tahun, karena tekanan selektif mereka berbeda. Evolusi berhenti. Manusia masih berevolusi dengan adaptasi seperti ketahanan terhadap penyakit atau kemampuan mencerna laktosa pada beberapa populasi. Penelitian modern seperti analisis DNA dan fosil membantu meluruskan mitos ini. Sequencing genom primata menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam gen pengatur, seperti FOXP2 untuk bahasa, mendorong perkembangan manusia. Fosil hominin seperti Australopithecus dan Homo erectus juga menunjukkan bahwa evolusi manusia adalah proses bertahap, bukan lompatan tiba-tiba. Fakta menarik, primata lain, seperti babun, juga menunjukkan tanda-tanda evolusi budaya sederhana, seperti mengajarkan kebiasaan baru antar individu, tapi tidak sekompleks budaya manusia. Mengapa tidak semua primata berevolusi menjadi manusia? Karena evolusi bukan tentang menjadi lebih baik, melainkan tentang bertahan hidup di lingkungan tertentu. Simpanse, gorila, dan orangutan adalah kisah sukses evolusi, sama seperti Homo sapiens. Mereka mengingatkan kita bahwa keragaman adalah kekuatan alam, dan setiap spesies punya peran dalam ekosistem. Pemahaman ini relevan di era modern. Perubahan iklim dan deforestasi mengancam primata seperti orangutan dan gorila yang kehilangan habitatnya. Melindungi mereka bukan hanya soal konservasi, tetapi juga menjaga warisan evolusi kita. DNA primata juga membantu penelitian medis, seperti pengembangan vaksin, menunjukkan bahwa hubungan kita dengan mereka lebih dari sekadar sejarah.
Evolusi juga mengajarkan kita tentang kerentanan manusia. Homo sapiens sukses karena fleksibilitas dan inovasi, tetapi kita juga bisa punah jika gagal beradaptasi dengan krisis global seperti pemanasan bumi. Dengan belajar dari cabang-cabang evolusi primata, kita bisa lebih bijaksana dalam menjaga planet ini. Fakta menarik, populasi manusia modern punya jejak genetik dari spesies lain, seperti Neanderthal dan Denisovan, menunjukkan bahwa pohon evolusi kita penuh dengan percampuran dan kejutan. Pada akhirnya, kisah evolusi primata adalah cerminan perjalanan kita sebagai spesies. Ini tentang bagaimana kebetulan, lingkungan, dan adaptasi membentuk kehidupan, dan bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apa yang membuat manusia unik dibandingkan primata lain? Atau apakah kita hanya cabang keberuntungan? Sampai jumpa pada update berikutnya.